Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Sungguh kita punya Allah yang sangat amat baik ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan tadi pujian boleh mewakili hati kita ya. Apapun boleh tergoncangkan, bumi ini boleh digoncangkan. Tetapi kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan ya tidak akan pernah bisa digoncang oleh apapun juga. Karena Dia Allah ya, tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Mari saya mau ajak kita semua untuk kembali berdoa ya. Kita mau minta sama Tuhan untuk kebenarannya yang tidak tergoncangkan itu boleh kita nikmati pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh kami percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh apapun juga. Dan kami tahu Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya, kasih-Mu kekal, kebaikan-Mu kekal. Dan kami mau nikmati Engkau lebih lagi pagi hari ini. Karena sungguh Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Biar Engkau yang tolong setiap kami Allah Roh Kudus. Karena kami tahu tanpa Engkau bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami, sesungguhnya kami tidak dapat menangkap. Karena Engkau terlalu luar biasa Tuhan. Tapi kami percaya pagi hari ini Engkau juga begitu rindu untuk menyampaikan isi hati Bapa, untuk menyampaikan kehendak Yesus bagi setiap kami anak-anak-Mu, bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu sungguh-sungguh berkuasa, firman-Mu sungguh-sungguh yang kami butuhkan, firman-Mu boleh menjadi sesuatu yang membebaskan kami. Dan kami tidak akan pernah kembali lagi kepada hal-hal yang lama, karena sekali lagi firman-Mu begitu sangat berkuasa. Waktu yang indah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau yang lakukan segala sesuatunya. Kami berserah penuh di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh sangat bersyukur dan kami percaya. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat tim praise and worship. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, boleh kasih perkataan ke sebelah kiri, sebelah kanan, katakan Tuhan mengasihi Anda. Nah, ngomong lagi ke sebelah kiri kanan, bilang Tuhan mengasihi saya. Confident? Percaya? Bener ya? Kita enggak GR, enggak. Ya, betul, Tuhan tuh mengasihi saya, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi kita semua. Puji nama Tuhan, kita udah masuk di minggu terakhir di bulan Juli. Wow, waktu tuh cepat sekali ya. Dan kita belajar di bulan ini tentang satu tema, meditate on God's word, yang artinya merenungkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudaraku renungkan di rumah dapatkan, tapi saya pribadi melihat betul-betul apa ya, Tuhan tuh sayang banget sama kita anak-anaknya. Ya, dan saya melihat ada satu korelasi atau hubungan gitu ya, betapa 2 bulan yang lalu kita belajar tentang Roh Kudus ya, dan bulan ini kita belajar tentang merenungkan firman Tuhan. Karena nanti saya akan jelaskan betapa kita semua butuh Roh Kudus untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk kita bisa merenungkan. Karena kita sebenarnya nggak bisa ngelakuin apa-apa, kita tuh lemah banget. Ya, jadi nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana sebetulnya Allah Roh Kudus membantu kita untuk bisa terus memikirkan firman Tuhan, untuk membukakan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sesungguhnya adalah Allah sendiri. Ya, firman Tuhan telah menjelma menjadi manusia dan Dia namanya Yesus, begitu ya. Dan gak ada seorang pun yang bisa mengerti Yesus kalau gak ada Roh Kudus yang bekerja. Ya, ahli Taurat, orang Farisi, mereka ngerti banget Taurat Tuhan, mereka tahu banget perintah Tuhan, tapi mereka gak percaya sama Yesus. Ya, nanti kita akan belajar ya betapa betul-betul tidak ada part kita, tidak ada bagian kita, semuanya betul-betul Tuhan yang kerjakan buat kita. Makanya kenapa kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan bahasa kasarnya keterlaluan baiknya gitu ya sama kita. Dia supply terus, Dia kasih terus semua yang terbaik buat kita. Ya, dan kita perlu untuk merenungkan ini. Kenapa? Karena waktu merenungkan ada sesuatu yang terjadi. Yang gak kelihatan tapi itu sangat-sangat powerful dan itu sangat-sangat berkuasa. Nah, saya kasih judul ya di minggu yang terakhir ini My Delight atau kesukaan, karena diambil dari ayat Mazmur ya, Mazmur 1 ayat 1, 2, 3 dan di ayat 2 berkata kesukaanku ya, My Delight gitu ya. Nah, saya akan bagi ini menjadi 4 Bapak Ibu Saudaraku. Oke.
Oke, saya sudah klik tapi belum jalan. Di manakah sinyalnya? Ya. Oke, ini udah saya yang klik. Ya, jadi dibagi 4. Yang pertama adalah prosper atau berhasil. Kemudian yang kedua tuh blessed atau diberkati. Yang ketiga delight, kesukaan. Dan yang keempat merenungkan atau meditates. 4 kata ini ya atau 4 topik ini itu ada di ayat Mazmur 1 ayat 1, 2, 3 kita akan renungkan. Nah tapi saya nggak tahu nih waktunya cukup atau enggak. Tapi saya udah coba atur tadi ya. Kalau sampai saya nggak cukup waktunya, karena Bapak Ibu Saudaraku harus pulang ya. Mau di sini terus? Enggak ya, pulang. Kalau nggak cukup waktunya nanti saya akan lanjutkan di KO2 gitu ya. Karena firman Tuhan terlalu indah. Bahkan tadi waktu di jalan saya pergi ke sini sama Heri dan saya bilang sama Heri, aneh banget loh firman Tuhan. Waktu saya renungin dibukain lagi yang baru, dibukain lagi yang baru. Saya sampai bilang, Tuhan ini bagaimana saya mau bawa firman? Saya bilang gak bisa ini, dalam satu waktu dijejel semua gitu gak bisa. Tapi benar Bapak Ibu, gak pernah habis. Padahal ayatnya ya itu-itu aja. Tapi banyak sekali, itu ya karena firman Tuhan adalah Allah sendiri dan Allah tuh gak akan pernah habis kita untuk selami. Jadi ayatnya boleh sama Bapak Ibu Saudaraku, tapi jangan bilang saya udah tahu. Kalau kita bilang kita udah tahu, kita gak dapat apa-apa. Tapi bilang Tuhan aku belum tahu, aku pengen kenal Engkau. Ya coba katakan itu, Tuhan aku pengen kenal Engkau. Amin. Tuhan dengar ya setiap ucapan kita dan Tuhan yang akan terus perkenalkan dirinya. Oke kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ini saya kasih cetak tebal sama garis bawah ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ya, tadi ya dimulai dari yang paling bawah dulu malah, berhasil dulu, prosper. Kemudian nanti ke sini berbahagia, blessed ya. Kemudian my delight, kesukaan. Dan yang terakhir merenungkan, meditates. Ya, jadi udah tahu ya tahapnya seperti itu. Saya akan mulai dulu dari yang paling bawah berhasil. Dan saya coba kasih bahasa Inggrisnya juga supaya Bapak Ibu bisa lihat di sini ini ya. Tadi ya, prosper, blessed, delight, sama meditates. Oke, kita akan terus bahas di 3 ayat ini. Nah, kita masuk dulu di prosper berhasil. Sebetulnya berhasil atau prosper itu tuh apa sih? Ya, prosper itu apa? Dan ini dari Alkitab asli bahasa Ibrani, saya coba translate. Kata aslinya adalah salak atau saleak. Ya, artinya apa? Artinya itu mendorong maju, ya, atau harfiah kiasannya itu keluar atau datang perkasa. Seperti Simson, waktu Roh Tuhan turun atas Simson dan Simson jadi kuat, itu tuh saleak, berhasil, jadi kuat. Ya, jadi perkasa begitu ya. Menjadi baik, ya, bertemu untuk menyebabkan sesuatu yang menguntungkan atau makmur. Kurang lebih artinya seperti itu prosper, berhasil. Maju, makmur, berhasil, mendapat untung untuk memakmurkan, membuat sejahtera, mendatangkan kesuksesan. Pertanyaan saya cuma satu Bapak Ibu Saudaraku. Apakah Bapak Ibu Saudaraku mau prosper atau mau berhasil, mau saleh? Oke, yang jawab amin, you got it. Mau berhasil? Kalau nggak mau kita langsung ke yang kedua aja gitu, maksud saya skip aja. Dan Bapak Ibu Saudaraku kabar baiknya, saya katakan kabar baiknya ya. Ini berhasil bukan bicara tentang spiritual aja. Kadang-kadang kalau kita belajar firman Tuhan kita suka mikirnya karena Tuhan gak kelihatan, Tuhan roh, oh Tuhan tuh selalu ngomong yang spiritual. Enggak Bapak Ibu, nanti kita akan lihat. Ini berhasil tuh betul-betul bicara tentang apapun yang kita lakukan sehari-hari. Ya makanya luar biasa banget pagi hari ini Tuhan baik sama kita, Tuhan kasih tahu sama kita. Kalau ada di antara kita sebagai ibu, ya, maukah berhasil sebagai seorang ibu? Amin. Sebagai seorang ayah atau papa, maukah berhasil sebagai seorang ayah, papa? Amin. Ini ayatnya, ini buat kita. Sebagai suami atau sebagai istri, sebagai pemimpin mungkin di pekerjaan atau sebagai anak, bagaimana kita kepada orang tua atau kepada mertua. Ya, sebagai yang punya bisnis, punya usaha, apapun itu ya. Sebagai apa pekerja, sebagai apa? Sebagai pelayan Tuhan. Ini semua berhasil.
Ya makanya saya bilang Tuhan tuh keterlaluan baiknya begitu ya. Kenapa? Karena Tuhan kasih sama kita. Gimana caranya supaya kita berhasil? Di mana? Di sini, hidup di dunia ini. Ya jadi terima ini kalau Bapak Ibu Saudaraku rasa saya pengen banget, perhatikan. Kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin jadi orang yang berhasil, bilang sama Tuhan dalam hati Roh Kudus, tolong aku. Supaya bisa mengerti gimana sih sebenarnya caranya berhasil. Karena dia Bapa yang baik, Bapa yang selalu ngajarin kita. Firman Tuhan mengatakan Bapa di dunia aja tuh baik sama anaknya, betul? Nggak ada Bapa di dunia yang ngajarin yang nggak benar sama anaknya. Apalagi Bapa di surga. Makanya firman Tuhan tuh nggak mungkin salah, kita mungkin yang nggak ngerti. Firman Tuhan tuh nggak mungkin nggak bisa dilakuin, kita aja yang belum ngerti. Ya makanya terus minta Roh Kudus untuk bukain, dan semua orang pasti mau prosper. Kalau sampai ada orang yang bilang saya nggak mau prosper, kalau di youth saya bilang itu perlu sesi khusus ya, gitu ya, perlu konseling, itu ada apa ya, kenapa dia nggak mau berhasil gitu, nggak normal soalnya gitu. Tapi semua orang pasti pengen berhasil, dan Tuhan tahu itu, dan Tuhan juga pengen kita berhasil. Makanya Tuhan kasih tahu sama kita tipsnya apa. Nah ini ya, 3 ayat yang kita sudah baca sebelumnya. Di Kejadian 39 ayat 2a cerita tentang Yusuf. Ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Berhasil di sini Bapak Ibu Saudaraku saleak. Katanya sama. Dan kita tahu Yusuf pada saat itu bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Kemudian juga dia difitnah masuk di penjara, dan kemudian di penjara juga dia disayang sama kepala penjara. Betul ya, Alkitab catat itu kan. Jadi saya bilang bukan masalah spiritual, sehari-hari. Yusuf gak pernah latihan di rumahnya bagaimana cara jadi budak. Tapi ketika dia jadi budak, Tuhan sertai Yusuf dan dia berhasil. Jadi buang jauh-jauh pemikiran Tuhan gak mau saya berhasil. Ketika kita mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa ya Tuhan gak mau saya berhasil. No, itu bukan dari Tuhan. Ya, cuma memang kita perlu tahu rahasianya mesti bagaimana sih supaya berhasil. Ya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kemudian Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini renungkan sama-sama, meditate ya Haga. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah ini Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan, ya kita tidak lupa untuk memperkatakan itu waktu sama keluarga, waktu di jalan, di mobil. Saya suka banget ngobrol sama Heria all the time. Ya, tentang God's word, tentang firman Tuhan. Kenapa jadi ingat? Supaya apa? Supaya waktu kita mau bertindak, mau bikin keputusan, entah itu sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai businessman, apapun itu, kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Karena udah masuk banget, udah ngeresep banget firman Tuhan gitu. Dan akhirnya apa? Segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan saleak, akan prosper, perjalananmu akan berhasil. Ya, dan engkau akan beruntung, good success. Tuhan tuh baik banget. Ya. Yuk kita sama-sama terus belajar ya, rahasianya apa. Dan yang terakhir tadi yang saya bilang ya, hakim-hakim terhadap Simson, bicara tentang kekuatan, bicara tentang keperkasaan Bapak Ibu. Pada saat itu Simson ketemu sama musuh, orang Filistin, Simson juga pernah ketemu sama singa kalau nggak salah begitu ya. Dan dikatakan roh Tuhan itu berkuasa, saleak. Ini kata yang sama, saleak lagi. Ya berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangan. Saya tahu dunia ini makin berat, tekanan tuh makin besar. Dan Bapak Ibu Saudaraku pernah ngerenungin gak sih? Saya pernah ngerenungin, karena saya gak ada anak ya. Saya pikir seorang wanita menikah gitu ya, dia udah jadi istri, punya anak, udah jadi ibu, masih harus kerja lagi sebagai pekerja atau businesswoman. Wih, tekanannya kayak apa? Tapi lihat, ya lihat apa? Tuhan bisa bikin kita apa? Ini nih, kayak Simson, keker, kuat, nggak sakit. Ya, justru jadi Bapak Ibu Saudaraku, buat ibu-ibu di sini ya, buat para wanita, jangan suka mengatakan bahwa aku tuh capek, jangan. Kenapa? Karena Tuhan bisa berkuasa atas Anda dan Anda gak akan sakit. Amin. Dan ini berlaku buat para pria juga, bukan buat perempuan, buat kita semua anak Tuhan. Kalau tahu apa rahasianya. Mau sehat selalu,
Amin. Ya sekalipun aktivitas kita banyak, sekalipun mungkin tidur kita terbatas, tapi Tuhan mau bikin kita berhasil. Tuhan mau bikin kita selalu sehat, bugar, muda, cantik, amin. Buat ibu-ibu. Ya karena Tuhan bilang seperti itu, berkuasa roh Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya tinggal bagaimana caranya. Tapi terima ini ya, setuju ya bahwa Tuhan mau bikin kita prosper karena firman Tuhan yang mengatakan. Ya, jadi saya simpulkan dari kata berhasil atau prosper ini, yang pertama adalah sukses atau berhasil menurut firman Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima itu. Firman Tuhan berkuasa, tapi kalau kita nggak percaya itu nggak akan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tahu banyak ayat, mereka banyak tahu, tapi mereka nggak percaya. Ya, kalau Bapak Ibu percaya Tuhan baik, Dia mau kita prosper, pegang ini. Tuhan mau saya berhasil. Ya, katakan kepada diri kita, Tuhan tuh mau saya berhasil. Tuhan tuh mau saya segar, kuat, sehat. Jangan omong-omong umur lah. Kaleb aja umur 80 gitu. Makanya be careful ya, kita tuh gak seperti dengan dunia, jangan ikut-ikut lah. Ya, saya suka dengar soalnya di anak-anakmu juga udah jompo. Saya pikir itu bukan bercanda yang lucu ya. Apa yang keluar dari mulut kamu itu tuh berkuasa loh. Ya, we are so different. Kita tuh beda banget sama dunia gitu. Bilang Tuhan mau saya berhasil. Roh Tuhan berkuasa atas saya, secapek apapun Tuhan. Saya tahu Engkau bikin saya berhasil. Ya, amin. Tuhan baik banget ya. Thank you Jesus. Oke, nah sekarang kita masuk yang kedua, poin kedua adalah apa dikatakan di situ kunci untuk menjadi sukses atau berhasil menurut firman Tuhan dari 3 ayat aja ya. Yang satu adalah Tuhan menyertai. Dan Tuhan udah menyertai kita? Amin. Yesus itu Immanuel. Allah beserta dengan kita, Dia selalu menyertai kita. Saya kasih sedikit, Yusuf itu sukses karena disertai Tuhan karena ketika Yusuf itu belum ada hukum Taurat, belum ada Taurat Tuhan ya. Makanya kayaknya simpel banget gitu. Tapi ketika Yosua, Musa, ya firman Tuhan udah makin banyak. Ya, dan kalau Bapak Ibu Saudaraku baca di Yosua, ayat-ayat di atasnya dikatakan roh Tuhan itu ada atas Yosua. Jadi roh Tuhan ada atas Yosua, tapi kemudian di ayat ke-8, ya Musa kasih tahu sama Yosua, kamu perlu untuk apa? Baca Taurat Tuhan itu. Kamu perkatakan jangan lupa ya. Ya. Makanya bagian kita sekarang apa? Renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab udah lengkap Bapak Ibu Saudaraku. Berbagai bahasa, terjemahan, segala macam. Jangan jadi ngarepin lagi Tuhan masuk dalam mimpi, dalam penampakan. Udah gak zamannya. Bisa. Tapi saya yakin gak banyak Tuhan lakukan itu. Kenapa? Karena Alkitab sudah lengkap. Read your Bible. Buka Alkitabmu, renungkan itu. Ya. Dan kunci yang ketiga, pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita? Amin. Tuhan Yesus bilang, Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kunci keberhasilan ini tuh Tuhan menyertai, Tuhan udah menyertai. Pimpinan Roh Kudus, ada pimpinan Roh Kudus. Kita udah belajar bulan lalu kan. Ya kan, led by the Holy Spirit, dipimpin sama Roh Kudus. Bagaimana kita belajar untuk dalam tanda kutip mendengarkan. Saya bilang bukan di sini ya, tapi mendengarkan. Mendengarkan lewat hati kita. Roh Kudus tuh pimpin kemana. Dan Roh Kudus bisa leluasa bicara sama kita waktu kita baca firman Tuhan. Karena itu suara Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen yang salah mengerti, anak-anak di Bless juga seringkali salah mengerti. Jadi suara Tuhan itu tuh harus audible, di fisik. Enggak. Tuhan tuh bicara di dalam hati kita lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu aplikasi banget. Kan tadi saya bilang ya, berhasil, prosper, dan itu bisa dipakai keseharian, bisa. Dan Alkitab itu tidak lekang oleh zaman. Sekarang parenting itu tantangannya besar karena anak-anak begini terus, gadget. Ya. Dan Alkitab bisa jawab, saya jawab, bisa pasti. Kenapa? Karena Alkitab itu Tuhan sendiri, sumber segala hikmat. Masalahnya adalah kita memang gak bisa langsung ngerti, kita perlu untuk merenungkan itu. Kita perlu pimpinan daripada Allah Roh Kudus untuk bisa mengerti apa yang harus saya ajarkan sama anak-anak, bagaimana cara mengatasi anak-anak dengan gadgetnya. Perlu waktu Bapak Ibu Saudaraku, makanya perlu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan si jahat akan terus mencoba mendistraksi kita dan bilang kamu gak punya waktu, kamu kan mesti
begini kamu mesti begitu, mesti begini, mesti begitu. Kita perlu berdoa, minta sama Tuhan waktu untuk apa? Untuk merenungkan. Dan merenungkan itu sebetulnya Bapak Ibu Saudaraku bisa lakukan sambil masak, sambil nyuci. Karena merenungkan itu adalah memikirkan terus menerus, memperkatakan itu. Ya, makanya iblis gak berhenti, dia pakai teknologi untuk apa? Untuk mendistraksi kita. Begitu nganggur yang dibuka sosial media. Begitu nganggur yang dibuka WhatsApp lagi, simpen dulu, kenapa? Ya renungin ya Tuhan, ya aku lagi pusing nih sama anak nih ya. Misalnya begitu, aku lagi bingung nih sama anak, misalnya begitu. Dan kemudian Tuhan, kau sayang ya sama aku, kau mau aku prosper. Sebagai orang tua yang bisa mendidik anakku, yang bisa mengajarkan pada anakku. Ingat lagi ayat, dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi kalau Bapak Ibu Saudaraku percaya bahwa firman Tuhan itu aplikasi. Tapi buat saya percaya banget. Jawab semua kita. Ya. Dan salah satu bentuknya atau buktinya adalah di bless Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya juga bersaksi ya. Di bless itu anak-anak ada tanya. Gimana caranya kita tahu pacar saya tuh sebenarnya dia orang yang tepat atau enggak buat saya? Mereka tanya begitu. Bapak Ibu Saudaraku pernah ditanya sama anak-anak begitu? Gak pernah ditanya. Lu puji Tuhan lah ya nanya di bless. Karena setiap kali nanya di bless saya bilang, bagus tanya terus, tanya. Kamu mau tanya terus. Saya bilang begitu. Karena mereka juga punya pertanyaan. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan mesti jawab apa ini sama anak-anak? Saya gak pakai akal pikiran saya, oh saya udah nikah, saya udah tahu lah pacaran. Enggak, saya bilang Tuhan ini mesti jawab apa sama anak-anak? Dan Tuhan kasih tahu lewat ayat. Dan saya kasih ayat sama mereka, ayatnya ini ya guys. Kan ngomongnya gitu ya guys gitu ya teman-teman gitu ya. Ayat ini artinya begini, saya bilang. Oke, saya selalu kasih 2 ayat setiap kali anak-anak tanya. Oke, ayat yang kedua ini ya guys, artinya begini. Saya ajarin mereka untuk apa? Untuk mereka percaya sama firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu tuh applicable. Firman Tuhan tuh bisa diaplikasikan dalam keseharian. Masalahnya firman Tuhan itu gak bisa dibaca, tapi kan gak ada jangan merokok gitu. Alkitab gak kayak gitu, Alkitab tuh dalam tanda kutip magic gitu ya. Waktu kita renungin, waktu kita minta Roh Kudus bukain dan itu akan menjawab kita. Kita jadi ngerti. Dari mana? Dari ayat-ayat firman Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi luar biasa banget kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke, saya masuk yang kedua tentang berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, awalnya berjalan, tidak berdiri, kemudian tidak duduk, ya, tapi yang kesukaannya Taurat Tuhan atau firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Sebenarnya berbahagia ini tuh apa sih? Ini udah dibahas, saya tahu, tapi penting untuk kita tahu. Dan saya sendiri kaget ketika saya baca lagi dari Amplified, ya dari Alkitab bahasa Inggris Amplified, ternyata blessed atau diberkati ini tuh artinya apa? Nih saya kasih lihat ya. Artinya adalah ini udah saya translate ya. Bahagia, beruntung, makmur dan patut ditiru. Jadi kalau diberkatilah, berbahagialah gitu tadi ayatnya gitu kan, berbahagialah orang yang di sini kita bisa ganti dengan kata beruntunglah ya, makmurlah saya, makmurlah Anda, makmurlah kita, patut ditiru. Enviable. Jadi kalau orang lihat kita dan kayak, kok kamu bisa sih kayak gitu? Aku pengen banget deh kayak kamu, gitu. Wow, sampai orang ngelihat kita dan bilang, aku pengen kayak kamu. Ya, kamu harmonis keluarganya, anak-anak hormat gitu ya, anak-anak bisa pekerjaan kamu, suami kamu, istri kamu, ayatnya bilang gitu. Jadi luar biasa banget Bapak Ibu, dan kalau kita udah jadi orang yang berbahagia, kita gak akan sibuk mikirin tetangga gitu. Dan kuncinya adalah, nanti kita lihat kan, yang pertama adalah tidak berjalan. Nah ini juga ya saya coba jelaskan, tidak berjalan dan hidup tidak mengikuti nasihat orang-orang fasik. Nah, waktu saya baca ini, Tuhan ingetin saya dan saya pengen sharing sama Bapak Ibu Saudaraku. Betapa kita dengan dunia itu begitu sangat, apa ya, kayak kita hidup di tengah-tengah dunia gitu. Dan ada 3 hal ya yang Tuhan kasih tahu sama saya. Apa maksudnya tidak berjalan dan hidup tidak mengikuti nasihat orang-orang fasik? Mereka gak kenal Tuhan, mereka gak punya kebenaran, jangan ikutin nasihat mereka. Jangan kamu sama punya rencana kayak mereka. Jangan kamu punya tujuan kayak mereka.
Oh kalau anak saya mah ya jeng ya, anak saya mah nanti gini. Terus kita dengerin, oh gak mau kalah, anak saya juga kayak gitu. Dan firman Tuhan bilang, jangan. Kalau kamu ikutin tujuan mereka, kamu ikutin rencana mereka, kamu ikutin nasihat mereka, kamu gak akan berbahagia. Kita tuh betul-betul spesial Bapak Ibu Saudaraku. Spesial banget. Dan Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Siapapun kita, status kita apapun, dan saya mau bilang jangan ikutin. Kenapa? Bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan yang bilang. Dan pengen berbahagia, pengen. Kita gak mungkin gak ngobrol sama dunia, gak mungkin. Ya jemput anak, begini ini saya pakai istilah anak lah ya begitu ya. Jemput anak kan pasti ketemu sama ibu-ibu yang lain, sama orang tua yang lain. Ngobrol kan, anak saya mau nanti gini. Ya biarin aja. Kita punya firman Tuhan, kita punya Roh Kudus, renungkan firman Tuhan. Dan Tuhan akan tuntun kita, anak kita tuh tujuannya apa. Rencana buat anak kita, bukan tiru-tiru orang fasik gitu loh. Makanya kita stres, depresi, dan pusing sendiri. Kenapa? Karena kita banyak dengerin. Saya mau sedikit kesaksian. Ini Indonesia. Semua orang tahu Indonesia tuh banyak yang, ya, tidak perlu saya perkatakan. Ya, ini meja, ya, gitu ya, banyak ya. Tapi sejak saya kenal kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Tuhan begitu baik. Saya terus diajarin sama Tuhan untuk nggak ikutin cara yang nggak benar. Maaf ya. Bapak Ibu kalau pernah lakuin ini masa lalu lah ya. Saya juga dulu begitu, tapi sekarang udah gak lagi. Saya SIM habis Bapak Ibu Saudaraku, bablas tanggalnya, harus bikin SIM lagi. Tahu kan kalau bikin SIM, gampang apa gampang? Aduh telat saya, lemas langsung, ya begitu. Tapi udah gitu saya bilang sama diri saya, ini tantangan ini. Saya mau ikutin nasihat orang dunia, apa enggak? Karena kalau nasihat orang dunia, tembak lah, bener gak? Kita datang aja ke kantor udah langsung, iya banyak calo-calo. Tapi saya bilang waktu itu sama Tuhan, enggak. Saya mau belajar untuk praktekkan apa kata firman Tuhan. Malah kasarnya saya mau nguji nih firman Tuhan benar atau enggak. Bapak Ibu Saudaraku saya mau bilang, saya bolak-balik ke kantor polisi. Saya bolak-balik, enggak sekali balik. Tapi saya dapetin itu, bersih. Amin. Bisa. Kita dulu yang gak percaya. Saya mau bilang ngapain kita duduk di sini manasin bangku. Kita bukan lagi agamawi, bukan. Kita lagi dengar kebenaran firman Tuhan yang kita mau bawa pulang, yang kita mau izinin Roh Kudus berkuasa atas kita, yang kita mau lakuin itu dan kita nikmati buahnya karena Tuhan gak pernah bohong. Kita terlalu banyak ikutin dunia. Itu baru SIM, paspor. Sama. Saya sampai bolak-balik ke kantor imigrasi. Bapaknya diam, saya juga diam aja gitu ya. Bapaknya pura-pura gak tahu, saya juga ya udah aja diam gitu sampai ya udah pulang aja kamu. Berapa kali saya bolak-balik? No, saya bilang. Kenapa saya percaya sama Tuhan? Alkitab dalam keseharian prosper dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya jawab yes, saya bilang. Izin gereja, come on. Kita tahu izin gereja seperti apa kan? Nyogok. Tunggu terus waktunya Tuhan. Dan betul kan? Tuhan berperkara. Malah waktu itu wali kota ya, Kang Emil ya, yang belain kita ya. Ibaratnya gak bisa, ini benar kok semua surat-suratnya segala macam. Karena apa? Karena kita pakai caranya Tuhan. Ya, jadi kalau mau berbahagia, saya kasih tahu, jangan ikutin nasihat, rencana dan tujuan. Ngobrol boleh, karena kita memang ngobrol. Tapi kemudian apa yang keluar dari mulut orang-orang fasik, jangan didengerin. Makanya supaya yang itu gak masuk, Bapak Ibu harus renungin firman Tuhan lebih banyak. Datang kepada komunitas yang bicarain tentang kebenaran firman Tuhan lebih sering. Dengerin khotbah-khotbah karena YouTube itu direkam. Dengerin, kenapa? Supaya kita tahu. Supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa mengingatkan kita akan kebenaran. Kita beda dari dunia. Dan Alkitab mencatat Abraham diberkati Tuhan. Mau bicara tentang uang, Abraham diberkati Tuhan. Kita semua masih belajar, saya juga masih belajar. Tapi saya pegang ayat ini. Betul. Anak Tuhan itu gak akan minta-minta, no way, gak mungkin. Raja di atas segala raja, Allah yang maha besar, kita gak akan kekurangan. Ada yang keliru mungkin dari pengertian kita. Ya. Dan biarkan Roh Kudus yang tuntun kita, bimbing kita. Karena firman Tuhan applicable Bapak Ibu. Firman Tuhan tuh bisa diaplikasikan. Kita aja yang perlu, sekali lagi, merenungkan kita perlu waktu untuk Tuhan bukain sama kita. Tapi jangan dengerin apa kata dunia, itu akan mengacaukan kita, mendistraksi kita. Ya.
Yang lain saya tidak terlalu jelaskan, kita langsung masuk ke delight atau kesukaan. Tapi ini ya, saya digerakkan Tuhan untuk kasih tahu ini ya, nasihat, rencana, dan tujuan. Enggak, jangan ikutin. Sekalipun kedengarannya baik, iyalah dunia juga pasti bikin rencana yang baik atuh. Enggak mungkin bikin rencana yang jelek, tapi jangan dengerin. Ya Tuhan punya rencana personally buat masing-masing kita. Sebagai apapun kita Bapak Ibu Saudaraku. Tanya terus sama Tuhan, renungin terus firman Tuhan. Oke, kita masuk ke delight. Nah ini ya, saya dari kamus aja saya baca delight itu artinya apa. Ternyata delight itu tuh artinya penyebab atau sumber dari kesukaan besar. Jadi bukan cuma senang, tapi senang banget gitu. Ya. Dan ayatnya tadi bilang, my delight ya in his law. Kesukaanku adalah firman Tuhan. Waktu saya baca ini sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, saya sangat-sangat tertarik dengan kata delight ini. Karena saya pikir begini, Tuhan kalau baca firman Tuhan tuh ketiduran loh. Ya. Kok bisa dibilang suka gitu. Ini ada sesuatu ini pasti dibalik kata kesukaan. Karena kalau mau jujur, baca firman Tuhan itu sebenarnya apakah menyenangkan? Enggak juga. Jujur, come on. Dan saya tanya waktu itu di Bless, ya koordinator lagi. Saya tanya, baca firman Tuhan seneng apa enggak? Dan jawab jujur, puji Tuhan ya anak Tuhan memang pasti jujur. Enggak juga sih Ci, betul saya bilang. Alkitab itu tulisan kecil-kecil begitu, enggak ada gambarnya. Terus waktu baca enggak ngerti lagi. Terus dikatakan harus suka, kalau mau berhasil harus suka. Gimana caranya suka? Akhirnya saya bawa diskusi ini di Bless koordinator dan saya lempar, saya bilang come on, kita semua ada Roh Kudus, speak up. Saya bilang bicara, apa yang Tuhan taruh di hati kamu? Tentang delight ini. Dan kemudian satu persatu mulai ngomong dan saya bilang, Roh Kudus bekerja banget ya malam hari ini, saya bilang. Ini hari Minggu saya mesti khotbah, kalian saya undang aja udah satu-satu di depan. Saya bilang saksiin karena mereka dapat revelation. Mereka dapat pewahyuan dari Tuhan. Ya firman Tuhan itu saya mau bilang ya, kita gak bisa suka. Gak bisa, tulisan kecil-kecil kayak gitu. Ini memperanakan ini gitu ya. Apalagi kalau udah baca bilangan, ulangan, ada gitu ya. Apa hubungannya sama hidup saya? Makanya saya bilang ada rahasia di balik itu. Kita gak bisa cuma baca Alkitab, tapi kita perlu untuk merenungkan, kita perlu pimpinan dari Roh Kudus. Dan saya mau bilang, ada satu anak bilang, dia bilang gini, Ci kalau saya renungin, kita gak mungkin suka sesuatu kalau kita belum cicipi itu, belum coba. Betul, saya bilang. Gak mungkin tiba-tiba ada manusia, gak pernah ke gereja, gak pernah dengar Yesus, tiba-tiba saya suka baca Alkitab. Gak mungkin. Benar gak? Perlu diperkenalkan dulu, perlu dicicipi dulu. Oh enak, oh manis, ya. Oh ini bikin saya kuat kayak madu gitu ya, minum madu, oh jadi kuat, gitu kan. Baru sesudah itu enak juga ya, pengen lagi, harus cicipi dulu. Dan pagi ini saya mau bilang, Bapak Ibu Saudaraku lagi cicipi firman Tuhan, amin. Lagi dengerin, lagi makan ini. Hah benar ya firman Tuhan bilang berhasil? Alah bilang gitu, tapi benar ya ayatnya bilang gitu, ya kan cicipi dulu. Untuk kemudian Bapak Ibu Saudaraku saya pengen. Ya. Ada satu desire, ada satu keinginan untuk apa? Untuk coba. Pengen tahu lebih lagi gimana sih sebenarnya Alkitab. Ini kan kita baca cuma 3 ayat loh. Alkitab tebal. Bagaimana itu pasti ada rahasianya di situ. Ya, jadi suka di sini bukan bicara langsung ngerti segala sesuatu, tapi sudah mencicipi dan ada sesuatu yang bikin kita tuh kayak pengen lagi, haus gitu ya. Pengen minum lagi, pengen makan lagi. Tapi kemudian ada satu anak yang lain bilang seperti ini dan saya setuju banget sama dia. Dia bilang gini, gak ada seorang pun yang bakal suka firman Tuhan. Dia bilang gitu. Dan ayatnya dari sini Bapak Ibu, betul. Ya. Roma 3 ayat 10-11. Seperti ada tertulis tidak ada yang benar. Seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Gak mungkin kita suka firman Tuhan tuh gak mungkin saya bilang. Ya, karena kita semua tuh gak cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Makanya kenapa kita bisa suka sama firman Tuhan, itu pasti karena ada Roh Kudus. Pasti kita dengar dulu tentang Yesus. Ya Alkitab mencatat, pemungut cukai, orang berdosa, mereka mau ngobrol sama Yesus. Mestinya mereka ngobrolnya sama sesama pemungut cukai dong, caranya gimana ya, yang lebih supaya lebih banyak gitu. Enggak, mereka seneng ngobrol sama Yesus.
Mereka senang, ada ketertarikan ngomong sama Yesus. Dan ketika ngobrol sama Yesus, mereka makan roti hidup itu, mereka minum air hidup itu. Dan akhirnya mereka apa? Mereka bertobat. Mereka jadi pengikut Yesus. Ada Roh Kudus yang bekerja, ada Yesus. Ada Injil yang perlu untuk kita dengerin dulu. Dan saya bilang sama anak-anak Bless tentang meditate ini, saya bilang sama mereka, kalau saat ini kamu belum suka baca firman Tuhan, saya bilang it's very okay. Kenapa? Karena kamu normal, saya bilang. Gak ada seorang pun yang suka baca firman Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan isi hati kita. Tuhan baik. Dan saya bilang sama anak-anak, don't push yourself. Jangan kamu ngeden-ngeden gitu ya. Kata Cici, mesti suka firman Tuhan biar berhasil. Pokoknya aku mesti suka, padahal aku gak suka. Jujur aja saya bilang. Dan bahkan saya bilang sama mereka, berdoa. Berdoa sama Tuhan, bilang apa? Tuhan, aku pengen suka sama firman Tuhan. Apa-apa tuh minta tolong sama Tuhan. Kita tuh gak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sok-sok kuat lah gitu ya. Saya pun begitu, saya bilang saya gak bisa preaching. Saya gak ngerti firman Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya selalu bilang begitu. Dan saya ajari sama anak-anak, minta tolong sama Tuhan. Karena mereka percaya bahwa yang berhasil adalah yang suka firman Tuhan. Tapi mereka mengakui baca ayat itu ngantuk. Baca firman Tuhan Alkitab itu tuh bisa ketiduran, mereka mengakui. Kemudian saya bilang, kamu berdoa sama Roh Kudus, minta Roh Kudus. Untuk apa? Untuk bukain itu. Ya, dan di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Perlu iman untuk kita bisa buka Alkitab kita dan baca itu. Perlu iman untuk apa? Kita bisa ngerti firman Tuhan. Karena saya mau bilang di luar sana banyak orang yang gak percaya sama Tuhan. Dan saya baca komentar mereka, dan para ateis ini tahu ayat, tahu loh. Tapi tanpa iman, gak bisa kita suka. Mereka baca ayat dan mereka salah mengartikannya. Mereka baca ayat dan aneh aja gitu artinya buat mereka gitu. Serius, mereka tahu ayat. Ya. Jadi datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau prosper, saya mau berhasil. Saya tahu bahwa saya perlu untuk suka akan firman Tuhan. Tapi saya gak bisa suka firman Tuhan. Tuhan tolong saya. Apa-apa tuh minta tolong sama Tuhan. Masih ingat cerita seorang ayah yang anaknya kerasukan? Ya kan? Dan ayah ini berteriak sama Tuhan. Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Waktu kita bimbang, waktu kita ragu, waktu kita malas baca Alkitab, waktu kita malas ngerenungi firman Tuhan, datang sama Tuhan, jujur, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Kita dan Tuhan itu satu Bapak Ibu Saudaraku. Kita tuh milik Tuhan, Tuhan milik kita. Jangan lakuin firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, gak bisa. Host tadi bilang, betul, gak bisa. Kita perlu Roh Kudus. Dan bilang sama Tuhan jujur, males banget Tuhan baca Alkitab. Tapi aku mau, aku gak sanggup, tolong aku Tuhan. Bukakan, bikin aku tertarik. Kita gak sendiri lagi Bapak Ibu, jangan pakai kekuatan sendiri. Ya gak akan ada hasilnya. Dan saya dapat analogi malam itu ketika ngobrol sama koordinator dan biar agak melek sedikit ya. Iya, asik ya. Siapa di sini yang gak suka? Coba angkat tangan. Hah, serius gak ada yang angkat tangan di sini? Siapa yang gak suka? Gak suka loh. Siapa yang suka? Angkat tangan. Pada ngangkat banyak. Memang kita orang Indonesia ya, tropical countries. Iya gitu. Suka ya sama durian ya gitu. Sekarang saya mau tanya, suka sama durian, suka sama kulitnya apa sama buahnya Bapak Ibu? Hah? Kulitnya? Hah? Kulitnya enak ya, dikenyot-kenyot, dijilat-jilat gitu ya, enak ya? Enggak dong sama buahnya. Dan malam itu waktu saya sama Blas Koordinator tiba-tiba muncul di benak saya durian. Ya mungkin ini analoginya nggak bisa persis sama lah begitu. Tapi tahu nggak sih, firman Tuhan itu perlu dibelah dulu. Ya sama siapa? Sama Roh Kudus. Saya nggak bisa buka buah durian. Seumur hidup saya nggak pernah buka buah durian. Selalu papa yang bukain atau emangnya atau minimal mungkin suami saya. Karena nggak gampang buat saya untuk buka. Nah, saya mau bilang firman Tuhan seperti itu. Karena semua orang bisa baca firman Tuhan. Ya. Semua orang termasuk para ateis itu mereka bisa baca Alkitab. Tapi apa mereka mengerti? No. Apa mereka bisa merasakan manisnya dan enaknya
Ya, jadi lapar ya pagi ini gitu ya. Buah durian gak bisa. Perlu Roh Kudus untuk bukain itu bagi kita. Jadi saya bilang tadi normal kan, kalau kita baca Alkitab dan ketiduran gitu, it's very normal gitu. Karena firman Tuhan itu perlu Roh Kudus untuk kita bisa ngerti. Makanya kita udah belajar dipimpin Roh Kudus. Makanya setiap kali kita gathering, kita kumpul sama-sama, kita berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita mau bilang, saya gak akan pakai kekuatan saya untuk bisa ngerti firman Tuhan. Perlu bantuan daripada Tuhan. Dan ketika kita makan, Tuhan buka ini, kita makan, aduh nikmatnya gitu ya. Dan akhirnya apa? Mau datang lagi, akhirnya apa? Mau datang lagi. Aku mau datang bless lagi. Aku mau dengar lagi firman Tuhan. Belum ngerti tapi begitu datang dan, ini artinya apa? Ini maksudnya bagaimana? Mereka jadi suka. Butuh Roh Kudus, itulah sebabnya dia disebut Roh Penolong. Ya, karena bukan kita yang belah, tapi dia. Ya, jadi sekali lagi, kalau baca Alkitab, ya yang nggak enak itu sebetulnya mungkin kita lagi grogotin kulitnya gitu ya. Bilang Tuhan tolong bukain lah gitu ya, nggak enak ini kulitnya. Ya lebih nyantol kan ya kalau baca firman Tuhan begitu. Oke, dan yang terakhir yang saya temukan dari kata delight ini, mungkin saya berhenti sampai delight ya. Adalah Tuhan bukain sama saya dari ayat ini Bapak Ibu Saudaraku. Kita baca dulu lah ya. Oke, semoga tidak ada yang ngobrolin duren ya sekarang ya, gara-gara saya ngomongin duren. Oke, Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Dia ke Nazaret, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, nah ini Yesaya ya, udah nubuatkan. Dan Yesus baca Alkitab ya, dari nubuatan Nabi Yesaya. Tulisannya begini Bapak Ibu Saudaraku. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu bunyi dari Yesaya, kitab Nas ya. Kemudian di situ, kemudian di situ ayatnya bilang, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus. Lalu Yesus mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus menggenapi semua nubuatan. Dan yang saya mau garis bawahi di sini ini Bapak Ibu Saudaraku. Kabar baik. Waktu Bapak Ibu dipanggil, entah itu sama suami, istri, bos gitu kan atau anak, dan kemudian mereka yang panggil Bapak Ibu, mereka bilang, ada kabar buruk. Kira-kira Bapak Ibu lemes duluan gak? Lemes ya pasti ya, belum tahu beritanya apa, tapi udah gitu dibilang, mah kayaknya ada kabar buruk deh. Hah, pasti udah lemes gitu. Tapi kalau misalnya dibilang, Pah aku punya kabar baik, pasti apa? Wah kita jadi semangat ya, kita jadi seger gitu kan, kabar baik apa? Dan Tuhan taruh ini di hati saya. Dan Tuhan bilang, tahu gak sih Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita gak suka sama firman Tuhan? Kenapa kita gak delight sama firman Tuhan? Nah saya mau bilang, I'm so sorry, saya minta maaf. Kadang-kala mungkin yang beritain firman Tuhan gak bawain kabar baik. Sehingga akhirnya waktu kita dengar khotbah dan, wah celaka ya saya ya. Wah dan saya mau bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengerin firman Tuhan, dan Bapak Ibu jadi gelisah, dan Bapak Ibu jadi takut, dan Bapak Ibu jadi gak damai sejahtera, saya mau bilang itu bukan firman Tuhan. Karena Yesus selalu datang, dia bawa damai sejahtera. Kita ngelakuin kesalahan, ya kita banyak ngelakuin kesalahan. Tapi di dalam Yesus ada pengampunan, ada pengharapan, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita, mengajarkan kita. Dan saya mewakili di depan, saya minta maaf. Kenapa? Karena I'm so sorry ya, saya juga pernah ngalamin gitu, dengerin khotbah dan saya rasa, kok ini saya kayak digebugin ya gitu. Mana kabar baiknya? Dan Yesus selalu datang bawa kabar baik. Itulah sebabnya disebut good news, gospel, Injil. Karena Injil itu apa? Kabar baik buat kita. Ya tadi saya bilang kan kabar baik buat kita semua. Tuhan tuh baik sama kita. Tuhan mau kita prosper.
Dan kita gak pakai kekuatan kita pakai Roh Kudus. Roh Kudus apa yang dicurahkan buat kita. Bagaimana ini bukan kabar baik lagi, ini kabar baik. Dan makin suka, mau datang makin mau datang. Mau baca Alkitab, jadi makin mau baca Alkitab. Itu juga yang terjadi dalam diri saya. Waktu saya terus dengerin Yesus, waktu saya terus ngerenungin Yesus tuh kayak apa yang Yesus lakukan, Yesus tuh siapa. Bapak tuh luar biasa sayang banget ya sama saya. Sampai anak yang tunggal aja dikirim buat digebugin, buat mati buat saya. Itu yang saya pikirin, itu yang saya renungin, itu yang bikin saya jadi mau merenungkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu di luar sana di YouTube banyak khotbah-khotbah, saya gak tahu. Hati-hati ya, saya bilang. Hati-hati. Kalau kita baca atau kita dengerin sembarangan begitu, dan kalau bikin kita jadi malah gelisah, celaka ya saya begini begitu, hati-hati saya mau bilang hati-hati. Makanya silahkan ngobrol sama Bapak dan Ibu Gembala atau pengerja di sini, atau sama saya juga boleh, kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari. Karena saya pegang teguh firman Tuhan itu seperti air hidup, bukan air racun gitu. Yang bikin kita jadi ketakutan, saya selamat atau enggak ya, saya selamat atau enggak, gimana sih gitu. Keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Dan percaya, ucapkan itu dan Anda diselamatkan. Dan setan bekerja ya sekali lagi. Itu aja patokannya saya kasih. Dan saya bilang terima kasih Tuhan betul. Kalau saya ketemu Yesus seperti para pemungut cukai, seperti para pendosa, saya akan suka dan apa? Saya nggak akan jadi pemungut cukai lagi. Amin. Ini ayatnya ya. Saya kasih oke, ini aja yang terakhir ya. Oke. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mungkin dunia bilang kamu mesti punya uang banyak. Kalau kamu gak punya uang banyak, anak kamu gimana nanti sekolah apa segala macam. Jangan dengerin apa kata dunia. Sesuatu yang bikin kita gak damai sejahtera, itu bukan dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Dan saya mau bilang firman Tuhan telah menjelma menjadi manusia, dialah Yesus. Dan baca firman Tuhan itu bukan baca buku. Tapi baca firman Tuhan itu kita ketemu sama Yesus. Kenapa bisa suka? Karena itu pribadi. Amin. Bukan sesuatu yang seperti buku sejarah, bukan. Firman Tuhan itu pribadi. Yesus. Dan kita udah belajar kan? Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan Roh Kudus akan terus membawa kita kepada apa? Kepada kehidupan. Kepada apa? Kepada damai sejahtera. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, dapatkan sesuatu? Dapatkan sesuatu? Merenungkan firman Tuhan, itu sesuatu yang kita gak bisa lakukan tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Merenungkan firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang jadi bagian kita seumur hidup kita. Merenungkan firman Tuhan, saya rasa kalau dibahas 1 bulan juga mungkin gak selesai. Harus 1 tahun saya rasa. Banyak sekali merenungkan firman Tuhan. Dan saya gak sempat ini merenungkan firman Tuhan. Jadi saya kira nanti saya akan lanjutkan di KU2. Saya nanti mau minta tim media untuk rekam dan nanti masukin ke YouTube supaya Bapak Ibu Saudaraku bisa dengarkan. Ya, merenungkan firman Tuhan itu dahsyat banget. Dan saya akan kasih tahu di poin yang keempat. Kenapa merenungkan firman Tuhan itu tuh begitu dahsyat. Ya. Oke, yuk mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu karena hari ini ada semua karena Engkau. Kami sudah dengar firman Tuhan dan kami mengerti atau tidak mengerti firman Tuhan, kami bersyukur karena memang kami butuh penerangan, kami butuh pewahyuan dari Allah Roh Kudus. Dan biarlah Engkau pakai setiap fasilitas yang ada, termasuk mungkin rekaman di YouTube atau apapun, sehingga kami bisa dengerin lagi Tuhan pembagian firman Tuhan ini Tuhan, sehingga kami boleh dibukakan oleh Engkau. Kami tahu gak cukup bagi kami untuk dengar firman Tuhan hanya 1 kali. Kami perlu untuk dengar lagi, merenungkan itu. Karena itu mampukan kami, Allah Roh Kudus, karena kami tahu kami gak sanggup.
tanpa kekuatan daripada Engkau. Satu hal yang pasti kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mau hidup kami berhasil, karena sesungguhnya Engkau sendiri adalah Tuhan atas segala Tuhan. Engkau selalu berhasil dan kami anak-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami, udah pasti Engkau udah akan kasih tahu sama kami bagaimana agar hidup kami berhasil. Terima kasih karena kami tahu keberhasilan kami bukan dari apa yang kami lakukan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan, diberikan kepada kami, dan Allah Roh Kudus siap menuntun kami di dalam setiap keseharian kami. Bapakku berdoa pagi hari ini untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap jemaat-Mu, sebagai apapun mereka, ibu rumah tangga, ibu yang bekerja, istri, suami, sebagai seorang wirausaha ataupun juga pekerja Tuhan, ataupun juga Tuhan apapun yang mereka lakukan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar sungguh hikmat Tuhan menyertai, dan setiap firman Tuhan yang mereka sudah terima, sudah tahu, sudah percayai, itu boleh bertumbuh. Allah Roh Kudus boleh bekerja mengingatkan dan memberikan kepada mereka juga satu dorongan untuk menyukai, datang selalu merenungkan firman Tuhan, menyukai untuk memilih, merenungkan, memikirkan firman Tuhan dibandingkan apapun yang ditawarkan oleh dunia. Thank you Jesus, dan serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami percaya.